kaos Supreme yang invent hoodie, ya aku angkat tangan. Kan cuma tempel logo doang. Hai guys, balik lagi di Urban Sneaker Society dan di sini gua ada Jejo dan di sini ada Gua Stanley Dan gua Wesley. Ini ada apa nih Wesley sama Stanley di sini nih? Ini kayak musuh menyerang teritori masyarakat habis nih. Kebetulan kemarin kan ada sempat drama dikit ya Wes. Oh, iya. Jadi sebenarnya video itu kayak aku menunjukin kalau gua gak terlalu suka sama hypebeast gitu kan. Tapi di saat di video itu aku juga bisa setuju sih kalau gua ada agak misleading. Yaitu dimana gua agak jelasin ke viewers gua kalau hypebeast itu media. Oh iya. Tapi aku malah bilang hypebeast itu style. Jadi di sana memang sih aku bisa mengerti kalau orang bisa marah gitu. Sebenarnya maksudnya habis tuh apa sih? Coba bisa dijelasin nggak buat lu berdua tuh kayak gimana? Kalau yang muncul di mata gua, habis itu memang yang selalu kita lihat itu adalah sesuatu desain yang sangat-sangat kontras banget. Ada sih beberapa desain yang safe banget. Kenapa gua gak suka banget? Itu balik lagi ke pricing sih. Aku mengerti ketika itu barang designer and itu wajar mahal. Tapi ada beberapa item yang pricingnya just doesn't make sense for me gitu. Oke. mencoba untuk bergaya seperti itu pernah gue lakukan. Tapi balik lagi, ya ketika Wave itu menyerang Indonesia, buat gue menjadi sesuatu yang kurang menarik karena nggak ada pembeda. Hampir semua berpakaian punya kiblat yang seperti itu gitu loh. Gue sekarang mencoba balik ke roots gue yang memang terinfluence gegayaan Jepang dari dulu dari Forum Daraku Biru. Gue punya preferensi untuk nggak dilihat terlalu formal. Outfit gue yang bagian atas yang formal misalnya dengan loose pants. Dan karena ini channelnya Urban Sneaker Society, gue pakai sneakers. Make sense dong? Enggak, lu juga tiap hari pakai sneaker di Instagram lu. Nih, gue kasih lihat nih, jangan bohong. But if you know fashion sekarang, Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, mereka tuh dari luxury item yang mereka bikinnya tuh kayak jas pertamanya juga, tas, kulit, now become menjadi trend streetwear yang mesti kita cap hypebeast. Menurut kalian gimana dengan pendapat kalian dengan hal yang menjadi seperti itu? Fashion is always evolving gitu loh. That's the point. Kenapa Dior dan brand-brand yang atas mau menjamah ranah kita sebut street fashion ya? Yes. Karena without doing that, I don't think they will survive. Let's say market Dior lo tau lah ya orang-orang umur berapa dengan level ekonomi yang cukup mapan. Cukup mapan. Kalau mereka stay di point itu terus, dia nggak bisa sentuh yang bawah, yang baru-baru ini. Dimana sebagai brand lo mau dong semakin banyak orang yang pakai, orang pasti akan semakin that's I know. Secara nggak langsung sebenarnya itu cara mereka untuk marketing juga dengan menyentuh ranah yang lagi relevan. Boom. Apa tadi pertanyaannya? Pertama, kalau kita ngomong mengenai keluaran mereka, jujur banyak sekali kayak aku gak suka secara desainnya. Ini lu gak sukanya sebelumnya atau sesudahnya sekarang? Sekarang, sebelumnya aku suka. Aku juga bisa melihat sisi positifnya mereka bikin seperti itu. Kenapa? Gua percaya ketika kalau brand bikin produk yang mahal dan desainnya gak bisa gampang kita cerna ketika first impression, itu bagusnya banyak orang ngomong. Oh lu lihat tuh brand tuh keluarin barang yang mahal gitu tapi jelek gitu. Contoh Balenciaga mungkin? Iya. Orang ngomong kayak gitu, orang ngejelekin tapi secara tidak langsung juga membuat brand itu terkenal. Kita balik lagi ke videonya yang si Wesley Kwong itu. Banyak orang yang setuju tentang habis ini, lu berubah menjadi kata Supreme. So what the difference between the Balenciaga those thing with the Supreme itself? Karena yang gua lihat tuh hypebeast tuh yang lebih banyak orang kenal sih itu mungkin kayak Supreme, Off-White gitu. Dari lu sendiri, apakah Supreme itu pantas dibenci? Somebody said to me, Supreme won't help. That doesn't mean you have to hate Supreme. Yes. But ketika lo pakai Supreme, kalau emang lo nggak cocok, ya, jadi aneh. Ya udah. Dan gue merasa kenapa gue nggak pakai Supreme, gue nggak merasa cocok. Nah, dari pembicaraan ini saatnya pembuktian kali ya. Jadi gua di sini akan mencoba mendandani Wesley Kwong. Yang menurut si Wesley Kwong ini habis ini gitu yang dia pertama nggak suka, gue mau coba dandanin sih, maksudnya dengan. Bentar. Kalau bilang nggak suka itu agak terlalu misleading deh. Oke, jadi just a clarification ya. Boleh. I mean benci is a strong word. Oke. Gua gak langsung. Jadi apa? Ini hypebeast gua gak suka. Gua gak seperti jadi itu. Lo apa yang ngomong? Yang gua gak suka adalah ketika ada price tag dan it doesn't make sense itu. Gue boleh nggak nanya? Apa? Kalau misalnya lo dapet Supreme dari orang gratis, Wajual. Mungkin lebih cepat keluar dari kamar gua lebih bagus. tapi bukan masalah harga dong. Memang Lu nggak mau mencoba? Supreme dong. Kan tadi lo bilang harga kan, benar kan? Gue ngomong kayak gitu, kalau harga lo dapet gratis lo. Langsung aja siap-siap. Hit a lick, put a house up on my wrist, popping bottles, yeah, that Chris.
that Chris. Turn a quarter to an ounce. Turn an ounce to a pound. Bitches up on me now. Ini yang mungkin bisa gue bilang gaya aman. Ini gaya pertama outfit gue yang gue bisa tunjukin. Do you like it? Mungkin aku akan lebih suka kalau aku kenal yang gue pakai ini siapa. Oh, it's actually Tupac. Maksudnya kayak aku suka karya dia, mungkin dia desainer atau musisi gitu, mungkin aku akan lebih It's a bangga. musician. He's a musician. It's a rapper. Problem it's a is- legend. It's problem- a god. Mungkin dia kan nggak tahu. Iya, problem is gue agak knowledge dia kan. Kalau yang gue pakai di sini mungkin Imagine Dragon atau Coldplay ya, mungkin aku sama, bisa suka gitu lah. Stan, tapi menurut lo gimana nih yang ini? Buat gue dibilang streetwear banget enggak. Ini basic, ini playing safe, terutama dengan color yang Hitam. mono. Enggak terlihat terlalu aneh ya, mungkin karena emang dia terbiasa dengan tight with everything around the waist, chest, dia feeling uncomfortable. Celananya masih Wesley Huang banget, tapi overall dari 1 sampai 10, 6 lah buat gue. It's easy to pull, everyone can pull this. Dan pakai high sneakers gini looks good on you. Oke, Iya. cool. Langsung aja abis itu gue tunjukin outfit yang kedua. Oke deh, ini outfit kedua. Ini mungkin gayanya Bisma kali ya. Si anjing itu ya. Si anjing gitu. Bisma itu lebih main technical, workwear, tapi dia nggak mau kehilangan maksudnya antara street sama jeansnya itu. Jadilah ini. Dan L House emang benar-benar mencerminkan itu banget sih kalau dari gue. Gue dan dia pakai L House, dalamannya t-shirt hotel. Dia masih pakai celananya dia dan sepatunya gue ganti pakai Nike Vomero. Do you like this style? Boleh tahu ini size-nya apa ya? I think this going L. Mungkin kalau M akan lebih bagus kali ya, karena ini kan banyak sekali. Apa memang desainnya? Emang desainnya seperti Emang itu. desainnya? It's like more kimonos. Jadi emang outfit ini boleh dibilang layering game lah ya. Iya. Jadi kalau lo mau pakai, nggak akan ada orang yang akan pakai seperti ini. Iya. Di kancing Nggak gitu ada. nggak mungkin. Yes. Jadi emang sengaja fitnya lebih loose. Iya. Gitu. Jujur kalau dari atas sampai bawah, ya ini nilainya ada perbaikan lah. 7/10. Sepatu Cocok dengan the whole cocok outfit. dengan dia. 7/10 lah. Cuman gua kaosnya kalau emang lo tadi mau layering, mending kaosnya polos aja. Tapi tetap abis ini gue kalau tadi yang pertama itu gaya basic, kedua ini gayanya si Bisma dikit, ketiga ini gaya Gaya gue siapa? Gaya lo gaya banget. gue banget, gaya gue banget. Langsung aja gue putarkan sekarang. Ini yang menurut gue banget. Gue mau meng-highlight kalau dulu gue menjadi 2 atau 3 tahun yang lalu, gue masih bakal bergaya seperti ini. Tapi gue mau pepaduin juga, hoodie Supreme ini pretty expensive. Harganya harusnya cuma kayak 240 itu di tokonya. Cuman di pasaran itu kurang lebih dari 13 sampai 14 juta. Luarannya itu gue thrifting. Actually jaketnya ini tuh gue ke collective sale. Thrifting itu adalah dimana lu bisa mencari barang-barang second, barang-barang yang udah gak kepake. Kadang-kadang ada di pasar Minggu, kadang-kadang ada di pasar Senen. Vintage yang udah lama dikumpulin lagi. Dan ini gue beli. Gaya street itu nggak harus mahal di sini. Bisa mahal, bisa enggak. Tapi lu bisa mix and match it. Menurut lu gimana, Wes? Dengan sepatu masih sama, Vomero. Ini gayanya Jejo nih. Anas. Bagus sih. Nggak, dia jujur. Ini jujur bagus. Sumpah dulu di atas nama Tuhan. Kalau gua pakai untuk ke tempat-tempat ini jalan-jalan oke lah. Oke, menurut lu sendiri dari yang outfit 1, kedua, dan ketiga, which one you like the most? Yang paling gua suka nomor 2, tapi karena itu too baggy for me. Yang paling favorit sih ini. Yang lu paling suka ini? Malah yang lu paling suka yang Supreme-nya ini. Ini enggak. Supreme gitu loh. Gua pancing terus ya. Kalau Supreme yang invent hoodie, ya aku ada tangan. Kan cuma tempel logo doang. Oke. Dijahit. Di model. Oke, kalau gue secara pribadi, gue akan nilai outfit ini sedikit lebih tinggi daripada yang sebelumnya. 7,5/10. Tadi Buat gue, apa? dari 7. Tapi, buat gue it's just too much. But it's too much like what? Supreme logo sometimes kalau Supreme logo it's fine. Yeah. Cuman menurut gue ya tadi Wesley udah bilang kalau untuk dipakai di Jakarta it's too much. Lu keluar di depan misalnya nunggu Gojek like Mana salju. 2-3 seconds like lu udah Gue agree. Mungkin ada orang yang bilang lu pakai jas juga nggak favorable di Jakarta. Kalau jas itu masalahnya lu tinggal pilih lu mau pakai full lining, quarter lining, no lining. Jadi sebenarnya nggak terlalu panas. Tapi kalau hoodie
Been there, done that. It's Right. really hot I know. inside. Maksudnya ini bisa nyambung nggak sih ke gaya Wesley Huang sendiri? Bisa. Jadi gue akan coba tarik garis tengah ya. Betul. Sebenarnya Wesley Huang ini bukannya nggak mau main karena streetwear. That's the point. Tapi Wesley ini mungkin Belum belum punya knowledge bahwa streetwear itu nggak harus loose fit dan baggy. You can mix and match with whatever you feel comfortable. Oke, gue hari ini punya pertanyaan selipan buat lo. Ini datang dari lubuk hati. Gue nggak tahu apa-apa, sumpah. Aku juga nggak tahu. Paling dalam. Karena teman-teman Instagram gue pasti tahu bahwa gue pernah brief Wesley Huang dan bahkan gue pernah Instastory banyak banget mention Wesley Huang soal fit. Sekarang gue nanya langsung. Gimana menurut Wesley Huang fit gue hari ini? Fit lo. Kalau di video lu tuh lu sering menunjukkan bahwa mungkin jangan pakai baggy. Kalau jas sih oke lah. Tadi kan kamu udah bilang tailor ya. Oke. Cuman Kalau yang kombinasi sih bagus. Saya kayak ada kesan preppy dan juga ada kesan santai di celana kamu sama sepatu kamu. Everything is great sih. Sekarang pertanyaannya lagi. 1 sampai 10 angka berapa? jujur, No no hard feeling. 7 lah. Mungkin gua akan kasih 10 kalau celana. Mungkin fittingnya doang lah. Oke, jadi Dia nggak suka itunya. Wesley Huang intinya bukannya against baggy fit, tapi it's out of your preference. Iya. Benar ya? Jadi kita udah clear ya. No more beefing soal fit. Di sini kan gue sebagai orang yang melihat berkacamata dari streetwear. Wesley Huang berkacamata dari Basic menswear, menswear fitted lah ya, gitu. fitted. Sedangkan Stanley lebih eksperimen dengan Japanese streetwear gitu loh. Pada intinya semua orang punya gaya masing-masing dan you cannot change that. Maksudnya lu bisa suka yang gue punya, tapi lu bisa nggak suka Stanley atau lu nggak bisa suka loose fit. I was still fine. Iya. But in the end, kalau lu didandanin yang bener satu sama lain, mungkin gue satu hari gue di videonya Wesley, gue didandanin ala Wesley dan gue jadi keren. Gue sih jujur gue nggak sabar tuh yang gitu tuh. Sekarang ya udah waktunya kita sama-sama semuanya kolaborasi gitu loh. Jadi jangan lupa guys, jadi semua outfit yang dipakai sama si Wesley Huang ini bisa lo temuin nanti di USS Yard Sale tanggal 24 sampai tanggal 25 Mei. Dan itu acara gede-gedeannya, banyak retail store, banyak reseller, banyak thrifting. Mereka semua banding harga. Dan jangan lupa kita ada giveaway juga. Jadi buat kalian juga, kita akan kasih menang 3 juta buat 3 pemenang dan mereka bisa belanja di USS Yard Sale. Mantap. Ketentuannya nanti bisa ngeliat di Instagram kami, so make sure you check it out. Sekian dari gue Jejo, Gue Stanley. Gua Wesley. dan see you next time.